Halo semuanya, selamat datang di video review Auto Rider. Kali ini kami sedang bersama sebuah motor yang cukup fenomenal di tahun 2020 karena dia diluncurkan dengan mesin 250 cc 4 silinder yaitu Kawasaki Ninja ZX25R. Tapi ini bukan Kawasaki Ninja ZX25R biasa karena dia sudah dikustomisasi menjadi sebuah cafe racer, dan ini adalah motor milik Om Aro. Di Instagramnya itu aro_guns, dan dia melakukan modifikasi ini oleh builder Street Art Custom, dan mungkin ini menjadi Ninja ZX25R pertama di Indonesia dengan model custom ya, atau mungkin di dunia nih. Jadi kira-kira apa aja nih dengan ubahan-ubahan yang terjadi di Ninja ZX25R Cafe Racer ini. Bersama saya Brian, jangan kemana-mana, tonton terus video review ini sampai habis. Oke, sebelum kita membahas Kawasaki Ninja ZX25R ini lebih lanjut, buat Anda yang memiliki usaha otomotif, udah tahu kan kalau Gias punya platform e-commerce baru namanya Gias Auto 360. Gias Auto 360 ini bisa Anda gunakan untuk berdagang otomotif atau perangkat-perangkat pendukungnya secara aman, mudah, dan nyaman tentunya. Langsung aja download dan daftar gratis kok, jadi gampang banget pastinya. Nah, lanjut lagi bahas Kawasaki Ninja ZX25R ini, dia sudah mendapatkan banyak ubahan, terutama dari segi tampilan ya. Bisa dilihat di bagian depannya ini dia udah pakai fairing yang berbeda. Jadi fairingnya bukan dari plastik lagi, tapi ini dari besi, full besi, plat galvanis ya. Dan kalau biasanya kita lihat cafe racer itu lampunya satu bulat di depan, dia cukup berbeda nih karena lampunya ada dua nih di depan, kanan dan kiri. Nah, Om Aro sendiri bilang kalau modifikasi ini sebenarnya demi mempertahankan ram R yang ada di Ninja ZX25R. Karena ram R ini memiliki fungsi yang sangat penting sekali. Dia bisa meningkatkan performa mesin dari yang standar 49 PS, tapi ketika ram R ini aktif di 10.000 rpm, tenaganya menjadi 51 PS. Oleh karenanya, pihak Street Art Custom mau menghilangkan fitur ini, tapi sayang karena memiliki performa yang bagus, tapi juga kalau dipindahkan takut merusak sensor-sensor yang lain. Jadi dipertahankan sehingga mengakalinya dengan membuat lampu dua di depan. Nah, lampu duanya di depan ini udah LED, dia model proyektor gitu, 2 biji. Lalu kalau kita lihat ke samping, dia bodinya half fairing ya. Jadi fairingnya itu tidak menutup sampai ke bagian mesin, tapi setengahnya aja. Lalu di bagian bawah ada lagi undercowl-nya. Nah, di bagian sini depannya dia ada beberapa aksen karbon ya. Kayak di depan sini ada aksen karbon dengan logo Street Art Custom. Lalu ke belakang dia juga masih banyak lagi nih part-part karbonnya, kayak di bagian fairing dalamnya ini dia part karbon, di sekeliling speedometer juga dia sudah karbon, tapi dia karbonnya ini karbon celup, jadi bukan karbon yang Kevlar atau karbon sesungguhnya ya. Sehingga sebagai pemanis saja biar tampaknya makin racing seperti itu. Lalu lanjut ke belakang, dia masih banyak pakai part-part standar di bagian kokpit ini, seperti speedometernya masih standar, karena dia memiliki banyak informasi yang tentunya berguna buat pengendara seperti riding mode, selalu ada pengaturan quick shifter juga. Jadi sebaiknya tidak diganti dengan yang custom. Kemudian bagian stang juga masih original, dia pakai stang original, dan beberapa sudah diganti seperti di bagian hand grip ini udah diganti pakai merek aftermarket, dan spionnya juga diganti jadi model bar end. Mundur ke belakang, dia tangki juga masih original, mungkin karena takut ada sensor-sensor yang berubah dari motor ini, daripada rusak mendingan pakai tangki originalnya dipertahankan. Dan dia ada aksen karbon lagi di bagian tutup tangkinya. Nah, kalau warnanya Om Aro sendiri bilang dia memberikan namanya ini warna hijau candy ya, jadi green candy yang dibalut dengan aksen-aksen berupa warna hitam dipadukan dengan warna hitam, dan ada aksen stripping warna putih. Dan di depan itu dia ada beberapa detail lain, seperti di depan ada nama yang punya, Instagram yang punya, Aro_guns, dan di bawah bagian undercowl juga ada tulisan Aro_guns. Oh iya, lampu sennya juga dia sudah berubah nih yang di bagian depan. Dia udah pakai sen tempel yang menempel langsung di kanan kiri fairing motor. Dan kalau kita lihat belakangnya, dia joknya juga udah ganti nih. Joknya jadi single seater, dan dia udah pakai kulit
yang seperti aksen karbon. Di belakangnya dia memang tidak buntut awan seperti Cafe Racer kebanyakan ya, tapi ini dia dibikin single seater dan dikasih aksen karbon juga. Dan yang paling unik di bagian lampu belakangnya, dia lampu belakangnya 3-in-1 dengan lampu sen yang bentuknya tuh kalau dilihat sekilas mirip sama NSR gitu ya. Lalu di bawah juga ada komponen yang menarik lagi, yaitu knalpot. Knalpotnya dibikin oleh Street Art Custom sendiri dan dia dari leheran depan sudah warna biru, dari 4 leher digabung menjadi 1 lalu dibelah lagi menjadi 2. Jadi knalpotnya ada di kanan dan kiri. Mau tahu gimana suaranya? Pasti penasaran kan? Langsung aja kita nyalain. Keren ya suaranya ya, khas. Mesin 250 cc, 4 silinder. Nah uniknya, seperti yang tadi saya bilang masih banyak part standar di motor ini. Salah satunya juga kaki-kaki, dia masih pakai upside down bawaan, lalu piringan dan kaliper juga bawaan dari pabrik. Velg juga masih bawaan dari pabrik, cuma bannya udah berubah. Di depan dia pakai Badlex ukuran 120/70 dan di belakang dia pakai ukuran 180/55. Sisanya masih standar, seperti di belakang juga suspensi juga masih standar, cuma dikasih lowering kit dan dia sudah menggunakan gear dari WR3. Oke, sebelum kita jajal lebih lanjut nih di jalanan, gimana rasanya Kawasaki Ninja ZX 25R pertama di Indonesia, kita coba duduk di atas joknya dulu yuk. Kita coba untuk tahu posisi berkendaranya. Dengan tinggi saya yang kurang lebih 170 cm ya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi standarnya, cuma memang lebih tinggi walaupun dia pakai lowering kit karena mungkin joknya lebih tebal mungkin ya. Dan posisi berkendaranya itu masih sama, tidak jauh berbeda daripada versi standarnya. Nah, bisa dilihat saya masih sedikit menjinjit karena dia lebih tinggi sedikit dan kaki terus terang ya pasti lurus ya kalau udah jinjit ya. Yang uniknya ini motor sedikit lebih berat daripada standarnya dan masih bisa dibikin seperti original lagi karena bagian rangka-rangkanya belum ada yang kepotong dan mounting bodinya juga belum ada yang berubah. Yuk kita coba jalan yuk. Impresi pertama menaiki Kawasaki Ninja ZX 25R Cafe Racer ini adalah bobotnya yang melebihi berat standarnya. Jelas saja seluruh bodi dari motor custom ini menggunakan besi plat galvanis, berbeda dari standarnya yang menggunakan bodi-bodi plastik, sehingga cukup kesulitan untuk memindah-mindahkan motor ini tanpa dinyalakan. Meski berat, saat dinaiki dan digunakan di jalan raya hampir tidak terasa bedanya dengan kondisi standar. Apalagi dari sisi posisi berkendara, masih cukup mirip dengan kondisi original dari dealer. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bagian rangka tidak mendapatkan ubahan atau potongan secara ekstrim. Bagian setang dan footstep juga masih menggunakan komponen standar dari dealer. Hasilnya, posisi badan masih sedikit membungkuk khas motorsport, namun tidak terlalu pegal yang menjadi ciri khas sebuah Kawasaki Ninja. Nah, selanjutnya soal performa nih. Pasti banyak yang penasaran performa dari Kawasaki Ninja ZX 25R Cafe Racer ini. Apalagi udah diganti knalpotnya oleh builder Street Art Custom. Impresi pertama soal performa, tarikan terasa sedikit berat di putaran bawah. Meski demikian, di bawah 8000 rpm, suara knalpot sudah cukup merdu terdengar. Mungkin karena konfigurasi knalpot yang menggunakan 2 model silencer di belakangnya. Sisanya, performa masih cukup mirip dengan versi standar, tenaga luar biasa baru terasa di atas 10.000 rpm, diikuti oleh teriakan knalpot yang sangat kencang. Uniknya, Street Art Custom memberikan penyetelan suara dari knalpot yang dibuatnya. Terdapat tuas yang dapat mengatur suara yang dihasilkan oleh knalpot. Tuas ini diletakkan di sebelah kiri motor dekat dengan footstep. Bentuk tuas penyetelan ini mirip dengan pengganti gigi pada sebuah sepeda. Setelan suara terkencang terdapat di bagian paling bawah atau paling kanan. Suara yang lembut terdapat pada bagian atas atau paling kiri. Sisanya bagian pengereman, tuas kopling, perpindahan transmisi hingga fitur-fitur canggihnya seperti quick shifter dan power mode masih bekerja dengan sangat baik. Street Art Custom sangat memperhatikan fitur-fitur canggih dari Kawasaki Ninja ZX 25R ini. Sehingga meskipun mendapatkan ubahan menjadi sebuah cafe racer, fitur unggulan motor ini masih dapat dinikmati dengan baik. Sangat menyenangkan untuk mendengar lengkingan knalpot dari Kawasaki Ninja ZX 25R Cafe Racer ini, terutama saat pergantian transmisi menggunakan quick shifter. Rasa motor balap dari motor ini masih sangat kental terasa.
Hal yang paling menyenangkan dari menggunakan Kawasaki Ninja ZX 25R Cafe Racer ini tentunya menjadi perhatian pengendara jalan lainnya. Karena bentuknya yang berbeda dari motor pada umumnya membuat pengendara lain penasaran akan motor custom yang satu ini. Ditambah suara yang kencang memberikan rasa penasaran orang-orang yang mendengarnya. Ini dia akhir dari video. Udah kita bahas semua yang bisa kita bahas dari Kawasaki Ninja ZX 25R Cafe Racer ini. Gimana menurut Anda? Apakah Anda suka dengan motor ini? Berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang ingin punya modifikasi seperti ini juga. Dan jangan lupa subscribe channel Autorider untuk mengetahui video-video terbaru review motor berikutnya. Dan main-main juga kayak website kami di www.autorider.com dan sosial media kami di autorider.com. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Dah.